Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Coach. Apa kabar? Amin, kabar saya sehat. Gimana kabar, Coach? Alhamdulillah sehat juga. Lagi sibuk apa sekarang? Hari ini tadi saya lagi ada pro bono coaching, terus saya mentoring ada satu coach untuk membantu saya di administrator di batch 5. Wow, berarti hari ini sibuk sekali ya. Ya, seperti itu. Kesibukan online sih sebenarnya. Oke, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelas, menemukan, menemukan langkah terbaik, sumber daya yang diperlukan. Apakah Ibu sudah siap? Oke, saya siap, Coach. Oke, selama sesi coaching ini saya akan dan mendengarkan mendukung dan mendengarkan Anda bertanya. Saya juga akan berkomitmen hadir penuh dalam memperhatikan Anda. Apakah Anda berkenan? Berkenan, Coach. Oke, salah satu bagian penting di dalam coaching adalah feedback. Apakah Ibu membutuhkan feedback? Ya, saya membutuhkan feedback, Coach. Seperti apa yang Ibu harapkan feedbacknya? Feedback yang saya harapkan itu adalah feedback yang mendukung saya. Namun dalam dukungan itu saya bisa mengevaluasi diri saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi saya berharap feedback itu bukan kritikan yang menjatuh, tapi saat mendukung pun saya bisa mengubah diri saya, mengevaluasi diri saya. Feedback yang seperti itu yang saya harapkan. Wow. Di akhir sesi coaching ini, tujuan apa yang ingin Ibu capai? Atau yang Ibu inginkan atau yang Ibu harapkan? Tujuan yang ingin saya capai itu adalah mindset pemikiran saya, pola pikir saya di sekolah yang kebetulan saat ini kondisi sekolah saya itu tidak, menurut saya secara pribadi itu tidak kondusif karena para gurunya ada mulai apatis dari kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung guru itu, sehingga ketika saya ingin mengajak kolaborasi seperti itu sama guru, itu jawabannya menurut pribadi saya seperti menolaknya ke saya gitu. Nah, di sesi coaching ini saya berharap tujuan saya itu mindset saya itu berubah bahwa setiap kali saya ngomong kepada baik senior ataupun medior dan junior, apapun respon mereka yang mereka perlihatkan kepada saya bisa mengubah respon itu menjadi sebuah hal yang positif gitu. Karena bisa saja respon negatif itu sebenarnya efek dari ketidaksenangan mereka terhadap kebijakan. Namun karena saya teman ngobrolnya, mereka seolah-olah memperlihatkannya kepada saya dan saya menjadi kok sama saya jadinya nggak sukanya gitu. Nah itu yang ingin tujuan saya saat ini, mengubah mindset saya menjadi apapun respon para guru itu adalah respon positif yang saya tangkap. Oke, tadi saya mendengar di akhir sesi coaching ini Ibu ingin mengharapkan bisa tetap mengubah mindset itu walaupun penghargaan terhadap diri Ibu baik atau buruknya tetap berpikiran positif. Apakah itu betul, Ibu? Bukan lebih ke penghargaan sih Bu ya, Ya, tapi respon mereka. ya. Kita ngobrol biasa pun responnya udah nggak enak gitu. Oke, jadi yang Ibu harapkan tuh walaupun respon mereka yang baik atau tidak baik, Ibu akan tetap berpikiran positif terhadap mereka, tetap baik terhadap mereka. Apakah itu betul? Iya, terhadap respon yang mereka berikan, betul. Apakah bisa dibuat lebih spesifik lagi? Yang seperti apa sih? Yang mindset seperti apa sih yang Ibu ingin harapkan gitu? Oke, jadi gini, ketika umpamanya contoh ya, saya mengajak yuk mau tidak menjadi salah satu panitia pelepasan wisuda kelas 12 begitu. Nah, karena dari kebijakan-kebijakan masalah kepanitiaan itu sangat merugikan guru, langsung mereka mengatakan ah nggak mau ah untuk apa. Nah seperti itu. Nah terus saya merasa oh dia menolak saya gitu ya. Nah dari situ saya ingin mengubah mindset saya bahwa itu bukan sebuah penolakan kepada saya, tetapi itu adalah respon ketidaksenangan mereka terhadap kebijakan, tetapi mereka tidak tahu mau ngomong sama siapa, curhatnya ke siapa gitu. Nah, ketika dia bisa melampiaskan kepada saya, itu artinya bagi saya dia merasa nyaman
melampiaskan emosinya, amarahnya kepada saya, dan bisa saya anggap saya adalah teman, sahabat yang berharga bagi dia, yang akhirnya dia bisa mau tidak senang, mau senang, dia bisa limpahkan kepada saya. Nah, saya mau mengubah hal-hal seperti itu sehingga saya bisa nyaman. Oh, saya sahabat dia kok. Dia lagi nggak senang dengan sesuatu hal lain, dia cerita ke saya. Gitu. Dia limpahkan ke saya, dia mengungkapkan ke saya. Artinya saya sahabatnya, saya temannya, dia percaya pada saya, dia nyaman sama saya. Gitu. Wow, sangat ini ya, baik sekali keinginannya. Bagaimana Ibu melihat tujuan Ibu sekarang? Apakah sudah mulai akan tercapai? Apakah sudah tercapai tujuan tersebut yang tadi mengubah mindset tadi? eh Dalam proses gitu, karena saya selalu latihan ya, latihan, tetapi terkadang itu masih muncul ya, memang tidak lama munculnya gitu ya, sekitar 1 menit gitu. Nah, saya mau menurunkan waktunya sampai benar-benar ketika saya mendapatkan hal itu, saya langsung bisa merespon positif gitu, karena saya masih ada jeda 1 menit untuk mengubah respon saya menjadi positif gitu. Oke, jadi langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan Oke. untuk mencapai tujuan tersebut? Oke, langkah yang harus saya lakukan yang pasti adalah latihan. Latihan tidak hanya pada kondisi ngobrol dengan senior saja, tetapi kepada siapapun. Ketika saya mendapatkan respon yang negatif, itu akan saya ubah sudut pandang ke arah positifnya, gitu. Nah, bisa saja saya latihan di kelas, bisa saja di rumah, gitu, dan bisa juga lagi ngobrol santai dengan yang lain, gitu. Nah, itu yang akan selalu saya lakukan dan masih tetap saya lakukan sampai saat ini. Yang kedua adalah tetap mental gitu ya, karena kalau berhubungan dengan senior itu mereka lebih vulgar gitu ya, penolakannya itu sangat-sangat jelas terlihat, dan itu salah satunya didukung karena kepala sekolah kita juga orang awam, dan ya teman-teman para senior juga, dan dia tidak berani untuk tegas gitu, sehingga kita yang junior untuk membuat tanggung jawab, menjalankan tanggung jawab kita agak kesulitan. Jadi mental dan latihan gitu. Oke, jadi mental dan latihan tadi. Apakah Ibu sudah ini merasa nyaman dengan yang terjadi saat ini, dengan yang teman-teman Ibu apa namanya? Ya Ibu rasakan terhadap teman-teman Ibu? Apakah respon mereka yang seperti itu Ibu merasa nyaman atau gimana gitu? Itu yang saya bilang tadi, saya masih progres pelatihan gitu ya. Latihan saya masih berjalan gitu ya. Eh ini ketika saya ngobrol itu semenit, itu lebih kurang 1 menit, saya masih ada proses pengalihan respon saya, respon di mindset saya gitu. Nah, saya berharap dari sesi coaching ini saya bisa, begitu saya mendapat respon negatif langsung bisa saya alihkan menjadi respon positif. Nah, mengurangi waktu. Kalau dulu sekitar awal-awal 10 menit, saya kurangi bisa 5 menit, sekarang bisa 1 menit, dan saya berharap bisa langsung berubah gitu. Jadi nyamannya langsung nyaman-nyaman aja, langsung enjoy-enjoy aja gitu. Nah, untuk yang 1 menit ini, saya terkadang mental untuk memulai ngomong itu ada proses juga jadinya gitu. Jadi kalau tidak terlalu penting, saya sudah menghindar saja gitu. Nah, tapi kalau saya benar-benar sudah ini ya, mental saya dan respon positifnya bisa langsung saya ubah, ya saya rasa saya nggak akan perlu waktu untuk mengelola mental ya, karena apapun responnya saya udah positif gitu. Oke, jadi sumber daya apa yang Ibu akan perlukan untuk mencapai tujuan tadi? Langkah-langkah tadi kan sudah Ibu sebutkan langkah-langkahnya seperti apa ya kan? Jadi sumber daya apa sih yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut gitu? Oke, sumber daya yang saya butuhkan itu yang pertama adalah niat saya, niat gitu ya. Karena saya ingin menjadi hidup yang lebih baik gitu ya, tidak mau pusing dengan apa urusan orang. Itu kan di luar kendali saya kalau mereka bersifat seperti itu, bersikap seperti itu. Jadi niat saya yang ingin hidup menjadi lebih baik. Yang kedua, sumber daya yang saya miliki adalah pengetahuan untuk hal itu. Pengetahuan untuk bagaimana cara merubah respon stimulus yang masuk ke dalam diri saya, baik positif dan negatif. Cara mengelolanya saya sudah punya, tinggal saya latihan saja. Nah, ini yang saya butuhkan, dan yang ketiga itu sumber dayanya adalah untuk
saya bisa terapkan di rumah gitu. Itu sumber daya yang saya butuhkan, artinya saya juga butuh dukungan dari orang-orang sekitar saya untuk berubah. Wow. Oke, semoga apapun itu dipermudah ya, Ibu ya. Oke, terima kasih Oke. Coach. Jadi apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari sesi perbincangan kita kali ini? Oke, kesimpulan yang bisa saya ambil itu adalah saya harus tetap berlatih merubah respon atau stimulus yang masuk dalam diri saya sampai indikator keberhasilan saya adalah saya selalu nyaman ngobrol sama siapapun. Itu. Oke, siap. Wow. Jadi setelah sesi coaching ini berakhir, apa yang akan Ibu lakukan? Yang lebih yang lebih dekat yang akan Ibu lakukan apa sih, seperti apa gitu yang akan segera Ibu lakukan? Oke, ya saya harus melakukan eh, ngobrol dengan ya kalau saat ini di rumah ya dengan anak saya gitu ya. Kalau nanti di sekolah besok ya saya harus berkolaborasi karena untuk kegiatan pelepasan wisuda kelas 12 itu kan harus dilakukan. Nah, Mau bagaimanapun ini respon para senior itu kan harus saya lakukan dengan sangat baik gitu ya. Itu. Jadi dalam waktu dekat ya minimal besok saya akan ngobrol pada para senior dan mengadakan rapat gitu. oke, semoga berjalan dengan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Oke, balik lagi, apakah dari sesi coaching ini, apakah Ibu membutuhkan feedback? Feedback yang seperti apa yang Ibu inginkan? Itu tadi seperti yang di awal, feedback yang saya butuhkan adalah feedback yang mendukung saya, tetapi feedback itu bisa menjadi bahan evaluasi bagi diri saya. Itu. Oke, jadi tujuan Ibu untuk mendapatkan feedback itu supaya tadi kan Ibu mengatakan bahwa mengubah mindset tadi untuk mendapatkan feedback tadi. Apakah itu sesuai dengan keinginan Ibu untuk mendapatkan feedback tersebut untuk mencapai tujuan Ibu? Ya, sesuai. Apa dampaknya setelah Ibu mendapatkan feedback? Ya, saya tetap jadi bersemangat gitu ya. Semangat dan semakin percaya untuk melakukannya gitu. Apa langkah yang akan Ibu lakukan Langkah yang saya lakukan untuk hal apa ini? Maaf, Coach. untuk mendapatkan feedback itu kembali? Untuk mendapatkan feedback tadi? Eh, untuk mendapatkan feedback, Uh, langkah yang harus saya lakukan ya saya harus bertanya. Tanya, Bertanya ya kalau saya ngobrol dengan teman ya mungkin kalau dari ini gimana cara saya ngomong tadi, apakah ada yang menyinggung atau bagaimana supaya saya lebih enak nih ngobrolnya gitu. Kalau sama coach ya saat ini ya bagaimana coach feedback dari yang saya ceritakan ini, apa kira-kira kelemahan saya yang bisa saya ubah menjadi sebuah kelebihan saya coach. Nah gitu. Oke, siap. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan langkah-langkahnya, tujuan apa setelah mendapatkan feedback tersebut gitu kan. Jadi sumber daya apa sih yang akan Ibu perlukan supaya feedback tadi menjadi menambah uh, apa namanya, Ibu semakin bisa berpikir positif terhadap apapun gitu. Oke, yang pasti pertama adalah dukungan, ya, dukungan dari orang-orang di sekitar saya gitu. Lalu yang kedua adalah niat saya untuk berubah menjadi lebih baik lagi dan saya tidak mau ambil pusing dengan kondisi-kondisi yang tidak tidak membuat saya lebih baik gitu. Itu kalau masalah kebijakan yang tidak mendukung guru, ya saya rasa itu bukan di atas kendali saya. Jadi saya tidak perlu pusingkan itu gitu. Cukuplah para pemangku kebijakan itu yang memikirkan gitu. Kalau memang kita diajak ngobrol, baru saya akan ngomong gitu. Oke, wow. Jadi semoga apapun yang akan Ibu lakukan ke depannya semoga berdampak baik untuk diri Ibu sendiri, untuk lingkungan Ibu, walaupun apapun yang Ibu hadapi ke depannya semoga berjalan dengan baik, positif dan negatifnya tetap kita berpikir bahwa kita pengen jadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Oke, Oke, baik. kasih coach. Sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Terima kasih dan selamat malam. Oke, terima kasih coach. Selamat malam.